Hey guys, welcome to Daily Screen. Batman adalah karakter superhero yang memiliki fans dari segala zaman. Bahkan di era milenial sekarang, Batman masih menjadi superhero yang sangat populer. Sebagai salah satu ikon dari DC, karakter Batman ini sudah dimunculkan dalam berbagai versi. Bukan hanya komik yang terdiri dari begitu banyak seriesnya, film animasi hingga live actionnya pun sudah beberapa kali dibuat guys. Aktor yang memerankannya juga silih berganti. Walaupun begitu, Batman tetaplah Batman. Begitu banyak orang yang ingin menggunakan kostum kelelawar ini guys. Nah, tahukah kamu, selain Bruce Wayne, ada banyak sekali karakter yang pernah mengenakan jubah Batman guys. Yang paling populer tentu saja Dick Grayson ataupun Jason Todd sebagai Robin setelah era dari Dick Grayson. Dick Grayson juga pernah menggantikan peran Bruce Wayne sebagai Batman. Selain itu ada juga Damian Wayne, anak dari Bruce Wayne dan juga Talia al Ghul, dan ia juga sempat menjadi Robin dan menggantikan peran ayahnya sebagai Batman. Tapi khusus di video kali ini, kita tidak akan fokus membahas ketiga karakter yang sudah sangat terkenal itu guys. Di dalam dunia DC, seorang Bruce Wayne beberapa kali diceritakan mati ataupun menghilang dari perannya dan digantikan oleh orang lain. Dalam beberapa situasi juga, karakter-karakter lain mengenakan jubah Batman karena alasan tertentu. Nah, di video kali ini, Daily Screen sudah merangkum beberapa karakter yang pernah mengenakan jubah kelelawar satu ini guys. Siapa saja mereka? Simak video ini sampai selesai. Alfred Pennyworth. Kalian pasti semua tahu kalau Alfred adalah orang terdekat dari Bruce Wayne. Di dalam edisi komik Batman Rebirth, seorang hero yang berubah menjadi villain menebar teror. Villain tersebut bernama Gotham. Sialnya pada saat kekacauan terjadi, Bruce Wayne tidak berada di Gotham. Pada saat itu Bruce Wayne tenang-tenang saja karena memang Bruce Wayne meyakini bahwa sosok Batman masih menjadi simbol menakutkan untuk para villain. Jadi dia bebas kemana saja dan meninggalkan kota Gotham. Sebelum kepergiannya, Bruce Wayne ini meminta Alfred untuk mengenakan Batsuit dan mengendarai Batmobile. Hal seperti ini sering sekali dilakukan untuk memperlambat villain tersebut sementara Bruce Wayne menempuh perjalanan. Nah, di momen ini, Alfred tentu saja melakukan misi tersebut. Ia melaju dengan kecepatan 200 km per jam menuju pusat kota. Setelah sampai di hadapan villain, Alfred keluar dari Batmobile dan mengatakan, "I am the Batman." Komisioner James Gordon. Karakter kedua yang pernah menggunakan Batsuit tentu saja adalah sidekick-nya Batman di kepolisian Gotham. James Gordon pernah menggantikan Bruce Wayne menjadi Batman dalam komik detektif komik bagian 225. Namun yang paling menonjol justru terjadi beberapa dekade kemudian. Di dalam sebuah event crossover, di sana diceritakan kalau Batman mati dalam sebuah pertarungan. Pihak kepolisian dan perusahaan teknologi swasta bekerja sama mengembangkan sebuah suit. Karena Gotham sudah sangat identik dengan Batman, maka suit itu didesain seperti mirip dengan Batsuit. Mungkin maksud mereka adalah karena Batman juga sudah sangat berjasa menjaga kota Gotham selama ini. Maka sebagai sebuah penghormatan, suit baja tersebut memiliki desain dari kelelawar. Setelah suit ini jadi, justru James Gordon lah dipercaya untuk mengenakan suit tersebut dan melindungi warga sipil. Tampilannya kurang lebih mirip seperti perpaduan suit War Machine dengan Batman. Tim Drake. Karakter Tim Drake adalah Robin ketiga setelah Dick Grayson dan juga Jason Todd. Dia adalah Robin yang paling mampu menyesuaikan diri. Awalnya, Tim Drake ini tidak pernah berpikir untuk menjadi penerus Batman di masa mendatang. Menjadi sosok Robin adalah batu loncatan menuju puncak karir superhero, yaitu menjadi penerus dari seorang Batman. Uniknya, Tim Drake ini sama sekali tidak berpikir sampai ke situ. Berbanding terbalik dengan Jason Todd yang sejak awal memang sangat antusias menjadi Robin dan terobsesi untuk menggantikan Bruce Wayne. Singkatnya, dalam storyline Final Crisis, Batman dikabarkan gugur dan Tim Drake terpaksa mengambil sebuah tindakan. Di sisi lain, Jason Todd juga sangat ingin menjadi penerus Batman. Tapi di sini justru Tim melihat Jason sebagai ancaman. Untuk mencegah itu, Tim Drake terpaksa menjadi Batman dan bertarung melawan Jason Todd. Dalam pertarungan itu, ternyata Tim Drake nyaris saja mati setelah Jason Todd melemparkan batarang ke dadanya. Beruntung saja, Dick Grayson muncul dan bekerja sama untuk menghentikan Jason Todd. Setelah kejadian itu, Tim Drake kembali menjadi Red Robin dan melanjutkan kehidupan superhero-nya. Jean-Paul Valley. Dia adalah sosok pengganti Batman yang cukup populer dalam komiknya guys. Kejadian itu terdapat pada storyline Nightfall. Dalam storyline itu, Ben mematahkan punggung Bruce Wayne dan Batman harus menghilang untuk sementara. Di sequel ketiga trilogi Dark Knight yang disutradarai oleh Christopher Nolan, bahkan bagian cerita ini sempat diadaptasi loh guys. Namun memang dalam origin story-nya, Jean-Paul Valley lah yang memakai mantel Batman.
Untuk kisah mereka berdua, Jean dan juga Bruce Wayne sendiri pertama kali bertemu dalam miniseri Batman Sword of Azrael. Dalam miniseri ini, Jean Paul adalah anggota dari Sacred Order of Saint Damas, dan malangnya Jean ini ditanamkan sebuah program di dalam dirinya yang membuatnya bisa berubah menjadi seorang pembunuh kejam dengan julutan Azrael. Nah uniknya, Bruce Wayne ternyata melihat potensi dari diri seorang Jean Paul malah membantunya mengendalikan diri dan merekrutnya. Dalam storyline Nightfall, Ben ini berhasil mengambil alih kota Gotham. Pada akhirnya, Bruce Wayne membiarkan Jean Paul menjadi Batman dan mengalahkan Ben. Namun dalam pertarungan itu, program dalam diri Jean Paul kembali aktif dan mengubahnya menjadi Batman yang sangat brutal. Bruce Wayne yang sudah sembuh dari lukanya ternyata kembali muncul untuk menghentikan Jean Paul yang sudah keluar dari jalurnya. Superman. Nah mungkin sebagian dari kalian baru tahu ternyata Superman juga pernah menjadi seorang Batman. Karakter Batman dan juga Superman DC mungkin bisa disandingkan dengan Iron Man ataupun Captain America di Marvel. Masing-masing mereka adalah duo paling berpengaruh di tim superhero-nya masing-masing. Makanya tidak heran keduanya ini sangat sering untuk dibenturkan dalam sebuah proyek film. Kalau di Marvel tentu saja Civil War yang membagikan dua kubu yaitu Iron Man dan juga Captain America. Di DC Universe juga seperti itu guys. Film Batman vs Superman dihadirkan untuk membenturkan dua sosok penggagas dari Justice League itu. Di dalam komik Kal-El Superman Speeding Bully, premis dari ceritanya sedikit diubah. Di sini diceritakan bagaimana jika Kal-El mendarat di bumi tapi dibesarkan oleh keluarga Wayne. Itulah yang terjadi dalam edisi komik ini guys. Kal-El di sini diberi nama Bruce Wayne dan saat dewasa ia menjadi Batman dengan kekuatan Kryptonian. Singkatnya karena memang Batman menjadi simbol yang sangat menakutkan, ia memilih berganti alter ego. Ia lebih memilih karakter dengan simbol harapan, dan pada akhirnya ia pun menjadi Superman. Harvey Dent. Selain menjadi karakter Two-Face, Harley Dent ternyata juga pernah menjadi seorang Batman loh guys. Di dalam Legend of the Dark Knight Annual bagian 4, Bruce Wayne sibuk mengembangkan bisnis media cetak keluarganya. Kedua karakter ini ternyata sama-sama mendamaikan kota. Harvey sebagai jaksa wilayah dan juga Bruce Wayne dipercaya bisa berkontribusi melalui jalur jurnalistik. Di dalam storyline ini, villain utamanya adalah seorang Sal Maroni. Ketika jalur hukum dan juga media tidak cukup menghentikan villain ini, maka Harvey Dent memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan menjadi Batman. Wayne Williams. Bagaimana jika Stan Lee menulis ulang universe DC? Nah, kalian yang masih saja berdebat soal mana yang lebih keren antara Marvel dan juga DC, mungkin kalian belum tahu dengan komik satu ini. Kedua perusahaan komik terbesar ini sudah beberapa kali bekerja sama loh guys. Stan Lee yang membuat banyak karakter untuk Marvel, rupanya juga pernah mengerjakan sesuatu di DC juga. Nah, pada tahun 2001, Stan Lee bekerja sama dengan komik artis DC mengerjakan sebuah seri berjudul Just Imagine. Di dalam proyek tersebut, Stan Lee dan juga tim DC berhasil menciptakan karakter baru bernama Wayne Williams. Tentu ini seperti menulis ulang origin story dari seorang Batman. Diceritakan di sini kalau ayah Wayne William adalah seorang polisi. Hidup seorang Wayne William ini berubah ketika ayahnya dibunuh. Akhirnya Wayne William ini sering terlibat dalam pertarungan dengan preman lokal dan juga gangster. Celakanya, pada akhirnya dia terjebak dan masuk ke dalam penjara. Nah, selama ia di penjara itu, Wayne William melatih dirinya agar memiliki kekuatan fisik yang sangat baik. Setelah keluar dari penjara, alhasil ia menjadi pegulat yang sangat profesional. Seorang ilmuwan yang juga rekan narapidananya saat di penjara, membuat suit khusus dengan desain kelelawar. Suit itu membuat Wayne memiliki kemampuan seperti night vision, pendengaran super, dan masih banyak lagi kelebihan lain yang meningkatkan kemampuannya. Sejak saat itulah, Wayne William menjadi seorang Batman di versinya sendiri. Oke guys, sebenarnya masih banyak sekali karakter lain yang menjadi Batman selain Bruce Wayne. Seperti Thomas Wayne yang menjadi Batman di event Flashpoint Paradox, dan juga ada lagi Elliot Ness, seorang agen FBI yang menjalankan misi menggunakan kostum kelelawar. Atau karakter yang pernah kita bahas di video sebelumnya, tentu saja Terry McGinnis sebagai Batman Beyond. Namun tentu saja ketujuh karakter yang sudah kita bahas tadi adalah karakter yang menurut Daily Screen paling unik dan memiliki motivasi kuat menjadi seorang Batman. So kalau kalian semuanya punya versi lain tentang Batman selain Bruce Wayne, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.
Oke guys, sampai di sini dulu video kita tentang pembahasan DC Universe. Nantikan terus pembahasan-pembahasan selanjutnya baik dari Marvel Universe ataupun DC Universe. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.